Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Yahya, NIM 17040349. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang saham dan obligasi sebagai tugas dari manajemen keuangan kelas B. Baik, jadi ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pengumpulan bahan-bahan presentasi saya. Yang pertama itu ada Adi Setiawan dan Yunan Surono tentang Indonesia Capital Market Efficiency. Dan juga ada Jogianto HM tentang teori portofolio dan analisis investasi. Kemudian juga ada Gitman Lawrence tentang Fundamental of Investing International. Dan juga ada Tandailin Edwardus tentang analisis investasi dan manajemen portofolio. Next. Nah, baik. Yang pertama itu adalah saham. Nah, ini saya kutip dari pendapat beberapa ahli. Yang pertama ialah menurut Sabto, bahwasannya saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Menurut Usnan Suad, pengertian saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Kemudian menurut Fahmi, saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Nah, jadi berdasarkan tiga pendapat ini, kita tahu yang dapat kita simpulkan bahwasanya definisi saham yaitu surat atau kertas yang berisikan bukti kepemilikan suatu individu terhadap perusahaan lain yang tempat si penanam modal itu. Nah, oke, next. Kemudian di sini ada jenis-jenis saham. Nah, yang pertama itu ditinjau dari segi kemampuan, yaitu dalam hak tagihnya. Yang pertama itu ada saham biasa. Nah, saham biasa ini merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuiditas, pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Kedua, memiliki hak suara. Kemudian yang ketiga, hak memperoleh bagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Nah, kemudian ada jenis-jenis saham. Nah, ini lanjutan dari yang pertama tadi. Yang kedua itu ada saham preferen atau merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap. Mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. Nah, saham preferen ini mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham basa. Adapun ciri-ciri paling dahulu yaitu yang pertama, A, memiliki hak yang paling dahulu memperoleh dividen. Kemudian tidak memiliki hak suara. Yang ketiga, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. Dan D, yang keempat itu memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dulu serta kreditur apabila perusahaan mengalami likuiditas. Oke, next. Kemudian jenis-jenis saham ditinjau dari kinerja perdagangan. Yang pertama itu ada saham perusahaan unggulan. Nah, saham yang ini merupakan saham biasa dari suatu perusahaan publik atau penerbit saham yang memiliki reputasi tinggi sebagai pimpinan di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Kemudian yang kedua itu ada saham dividen berkembang. Saham itu saham dari suatu emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dan rata-rata dividen yang dibayar pada tahunan sebelumnya. Atau perusahaan publik atau emiten ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen secara tunai. Emiten ini juga tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. Oke, next. Kemudian jenis-jenis saham. Lanjutannya ini yang ketiga adalah saham pendapatan berkembang. Nah, yaitu saham-saham dari perusahaan penerbit yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi
sebagai pimpinan di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Kemudian yang keempat itu ada saham spekulasi, yaitu saham sebuah perusahaan publik yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Oke, next. Kemudian adapun keuntungan yang diperoleh oleh kepemilikan saham. Yang pertama itu adalah dividen. Nah, dividen ini sebagai pembagian keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya. Nah, misalnya kita sebagai investor saham, maka ketika perusahaan itu mendapatkan laba, maka kita bisa mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua itu ada capital gain. Nah, itu hasil selisih antara hasil beli dan harga jual saham pada saat transaksi. Nah, misalnya nih kita punya saham gitu kan, kita belinya harganya 5.000 gitu kan per lembarnya. Nah, mungkin ketika kita jual di masa yang akan datang itu terjual 5.500. Nah, maka capital gain itu ya atau keuntungan yang kita peroleh itu sekitar 500. Nah, demikian. Oke, next. Nah, kemudian ada keuntungan kepemilikan saham yang selanjutnya ialah hak istimewa yang dimiliki investor saham. Nah, yang pertama itu ada hak kepemilikan atau control of the firm. Nah, hak ini tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar saham yang kita miliki atau kepemilikan terhadap perusahaan tersebut, maka makin besar hak pemegang saham itu untuk mengontrol perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuannya yang pertama itu untuk melindungi hak kontrol dan menghindari dilution of value. Oke, next. Kemudian ada pun resiko dalam investasi saham. Yang pertama itu ada capital loss, yaitu penurunan harga saham yang dibeli. Nah, maksudnya ini adalah, nah ketika kita membeli saham itu dengan misalnya pertama harga awal itu adalah 4.000, kita ketika datang gitu kan, kita jual saham itu ternyata harganya turun menjadi 3.500. Nah, maka 500 itu merupakan yang dikatakan loss atau penurunan harga saham yang telah dibeli. Nah, kemudian itu yang kedua ada liquidity, yang artinya resiko terbesar investasi saham adalah ketika emiten dinyatakan bangkrut atau pailit. Dalam hal ini, pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi. Nah, artinya ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan atau gagal gitu, gulung tikar, nah maka pemegang saham itu mendapatkan prioritas terakhir gitu setelah perusahaan itu mampu melunasi segala kewajibannya. Oke, next. Kemudian ada penilaian saham. Nah, jadi dari sini ada 3 konsep tentang penilaian saham. Yang pertama itu dari nilai book atau book of value. Nah, yang pertama itu ialah nilai yang tercantum pada pembukuan perusahaan. Nah, hal ini bisa diketahui dari neraca, yaitu total modal sendiri dibagi jumlah lembar saham beredar. Nah, kemudian juga ada nilai pasar atau market price. Nah, jadi di sini adalah nilai saham ini dapat kita lihat dari Bursa Efek Indonesia itu. Berapa harga saham yang sedang berkembang. Kemudian juga yang ketiga itu ada nilai intrinsik, yaitu disebut juga sebagai nilai teoritis yang merupakan present value dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Oke, next. Nah, jadi yang pertama itu tadi konsep tentang penilaian saham. Nah, dari nilai buku. Jadi nilai buku atau book value itu adalah aset atau kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, nilai buku ini adalah nilai bila perusahaan tersebut dijual saham dengan mengandalkan seluruh utang telah dilunasi. Nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan dan nilai perusahaan tercermin pada nilai kekayaan bersih ekonomi yang dimilikinya. Nah, rumusnya yang pertama itu nilai buku sama dengan total ekuitas perusahaan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian yang kedua itu ada nilai pasar atau market value, yaitu harga saham di bursa pasar, di bursa saham pada saat tertentu, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nah, oke, next. Nah, yang ketiga itu ada nilai intrinsik. Nah, jadi nilai intrinsik ini nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jadi nilai intrinsik ini sebagai salah satu alat untuk keputusan investor gitu. Apakah beliau melanjutkan untuk investasi atau tidak. Nah, jadi di sini ada overload dan juga undervalued gitu.
Nah, overvalued ini artinya jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsiknya, maka strateginya itu kita menjual saham kita. Namun jika nilai pasar itu lebih rendah dari nilai intrinsik, kita membeli saham yang beredar di pasar. Oke, next. Kemudian ada menentukan nilai intrinsik. Nah, jadi untuk menentukan nilai intrinsik ini ada dua analisis yang digunakan. Yang pertama adalah analisis fundamental. Nah, analisis ini untuk menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Nah, kemudian juga nilai analisis teknikal ini untuk menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham atau ini menggunakan data historis penjualan dan juga harga dari perusahaan. Dan juga ada metode earning per share dan price earning ratio. Nah, kedua komponen ini juga dipakai sebagai untuk mengestimasi nilai intrinsik saham. Oke, next. Nah, ya ini adalah earning per share, yang artinya dalam hal ini EPS yang tinggi merupakan daya tarik bagi investor. Nah, jika semakin tinggi earning per share-nya ini, maka kemampuan perusahaan untuk memberikan pendapatan kepada pemegang sahamnya semakin tinggi. EPS menggambarkan jumlah laba yang diperoleh setiap lembar selama periode. Earning per share ini adalah laba bersih yang siap dibagikan kepada pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan. Nah, rumusnya adalah earning per share sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham. Nah, kemudian ada price to earning ratio. Nah, adalah alat utama perhitungan harga saham suatu perusahaan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Price earning ratio itu sama dengan harga saham dibagi dengan earning per share-nya. Hasil ini mengindikasikan berapa besar investor bersedia membayar setiap rupiah atas pendapatan perusahaan tersebut. Nah, pada umumnya, investor ini lebih senang memilih saham dengan price to earning ratio-nya yang rendah. Semakin rendah PR-nya suatu saham, maka semakin relatif murah saham tersebut sehubungan dengan pendapatan perusahaan. Oke, next. Nah, ini beberapa adalah contoh dari perhitungan EPS dan PER ini. Nah, kita bisa lihat bahwasannya di sini indikatornya itu ada harga saham, jumlah saham, dan juga pendapatan tahunan dari PT Pakoda Gembar dan PT Bango Direct. Nah, bisa kita lihat bahwasannya manakah gitu yang dari kedua indikator ini, dari kedua perusahaan ini, mana yang lebih relatif lebih murah dan juga bernilai lebih baik. Nah, itu tentu kita menilai bahwasanya PT Pagoda Kembar itu jauh lebih baik dibandingkan PT Bango Direct. Oke, next. Nah, kemudian juga ada metode dividend discount model. Nah, ini salah satu metode untuk penilaian saham, yaitu perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham seharusnya sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan akan diterima di masa depan. Nah, ini rumusnya bisa teman-teman lihat. Oke, next. Kemudian ada metode selanjutnya itu constant grow model. Nah, yaitu dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, asumsinya dalam model ini yaitu dividen tumbuh secara konstan pada tingkat atau persentase tertentu. Nah, model ini juga cocok dipakai jika perusahaan yang kita nilai adalah perusahaan yang dewasa, bisnis yang stabil. Nah, rumusnya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Oke, next. Nah, kemudian juga ada non-constant grow model. Nah, karena kita tahu bahwasannya pada kenyataan tingkat pertumbuhan dividen dari tahun ke tahun itu tidak mungkin konstan. Nah, karena sebagian besar perusahaan pasti akan mengalami siklus kehidupan atau life cycle. Nah, jadi adapun langkah-langkah perhitungan untuk metode non-constant grow ini adalah yang pertama kita menentukan estimasi pertumbuhan dividennya. Kemudian juga kita menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh dengan tidak konstan. Kemudian dividen pada periode dividen tumbuh dengan konstan biasanya sampai waktu tak terhingga. Kemudian yang keempat, menjumlahkan langkah 2 dan langkah 3 untuk mendapatkan P0-nya. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh soal tentang penilaian saham. Jadi selama ini PT tersebut membagi dividen yang jumlahnya bervariasi. Diperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah tahun kedua, pertumbuhan pendapatan akan turun menjadi 5% per tahun dan diasumsikan sampai waktu yang tak terhingga. Nah, kemudian pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 200 per lembar. Berapakah harga saham Sentul City sekarang? Nah, ini dapat teman-teman lihat di contohnya bagaimana perhitungan untuk menentukan harga saham yang ada pada Sentul City Tbk tersebut. Oke, next.
Nah, kemudian selanjutnya ialah obligasi. Nah, menurut keputusan Presiden RI nomor 775 KMK garis miring 00111982, nah, menyatakan bahwasanya obligasi adalah efek surat utang atas pinjaman dalam bentuk tertentu dengan jangka kurang lebih 3 tahun serta janji memberikan suatu imbalan dalam bentuk bunga yang telah ditetapkan oleh emiten atau penerbit obligasi. Nah, kemudian juga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, obligasi merupakan surat berharga berbentuk pengakuan utang yang diterbitkan dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Oke, next. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan saham dan juga obligasi. Nah, yang pertama dari sisi status, ketika saham ini ialah merupakan bukti kepemilikan, sedangkan dari obligasi sendiri itu merupakan bukti hutang. Nah, kemudian dari faktor kepentingan terhadap emiten itu, jika itu dia saham, dia berkepentingan langsung terhadap tujuan atau juga misi perusahaan. Sedangkan jika obligasi, ia hanya kepentingan atas keamanan pinjaman. Kemudian juga dari faktor umur. Nah, sedangkan saham ini umurnya tidak terbatas. Nah, kalau obligasi ini, dia ada waktu tempo yang ditetapkan pada obligasi tersebut. Kemudian dari sisi pendapatan, kalau saham ini, dia dividennya itu besar dan frekuensinya tidak tentu. Sedangkan pada obligasi, tingkat bunga dan periode pembayaran ditetapkan lebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika di sisi saham, dividen dibayar dari keuntungan perusahaan. Sedangkan obligasi, untung atau rugi bunga harus dibayar. Kemudian yang ketiga dari saham, potensi labanya sulit ditaksir, sedangkan obligasi pendapatan bunga relatif mudah dihitung karena sudah ditetapkan besaran bunganya. Kemudian yang kelima dari sisi perlakuan pajak pada tingkat emiten, kalau dia saham, dividen itu adalah bagian laba setelah dikenai pajak atau dikurangi pajak. Kemudian kalau obligasi, bunga itu dikeluarkan terlebih dahulu sebagai biaya sebelum perhitungan pajak. Oke, next. Kemudian dari indikator harga, kalau dia saham, harganya itu lebih fluktuatif, tapi merupakan hedging atau terhadap inflasi. Kemudian dari sisi obligasi itu harganya relatif lebih stabil, tapi sangat sensitif terhadap tingkat bunga dan inflasi. Kemudian dari indikator hak suara, kalau dia saham, ia memiliki hak suara ataupun sang investor itu memiliki hak suara, sedangkan di obligasi, investornya tersebut tidak memiliki hak suara. Kemudian di sisi klaim dan likuiditas ini, dalam likuiditas ini, kalau dia saham itu bersifat inferior, sedangkan obligasi itu bersifat superior, yang artinya memiliki klaim terlebih dahulu terhadap aktiva perusahaan. Oke, next. Nah, kemudian ada pun karakteristik obligasi. Nah, di sini ada tiga. Itu adalah nilai pari atau nilai nominal. Jadi nilai ini merupakan nilai yang tertera pada kertas obligasi dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayar pada saat jatuh tempo atau maturitinya. Kemudian yang kedua itu ada kupon. Nah, kupon ini atau tingkat bunga merupakan jumlah bunga tetap yang harus dibayarkan setiap tahun oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau perusahaan yang meminjam dana. Contohnya par value 10.000, bayar kuponnya 1.000 per tahun, artinya kupon sebesar 10%. Kemudian yang ketiga ada maturity dates atau jatuh tempo, di mana tanggal nilai par harus dibayar. Oke, next. Selanjutnya adalah karakteristik obligasi yang harga obligasi yang diperdagangkan biasanya dinyatakan dengan angka persentase. Contoh, jika harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dari nilai nominal atau nilai parnya. Kemudian juga ada harga obligasi dipengaruhi tingkat suku bunga perbankan. Nah, jika suku bunga lebih besar dari coupon rate-nya, maka cenderung dijual atau disebut juga at discount. Kemudian juga jika suku bunga sama dengan coupon rate-nya, maka cenderung dijual atau dengan istilahnya at par. Kemudian juga jika suku bunga lebih kecil dari coupon rate-nya, maka cenderung dijual at premium. Nah, yang artinya pembeli obligasi ini yang membeli di harga di bawah nilai par atau nominal, dikatakan bahwasanya ia membeli obligasi dalam kondisi at discount. Sedangkan apabila obligasi naik di atas nilai nominalnya, maka dikatakan obligasi itu dijual at premium gitu. Sedangkan obligasi at par ini adalah obligasi yang dijual sebesar harga nominalnya. Oke, next. Kemudian juga ada resiko investasi obligasi. Nah, beberapa resikonya yang pertama ialah hal ini terjadi ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan atau memiliki banyak hutang, lebih besar hutang daripada
aktif atau pendapat resikonya. Yang pertama, resiko bunga itu atau nominalnya tidak terbayar gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adanya resiko obligasi sulit dijual kembali. Nah, terkadang obligasi yang sudah diterbitkan ketika mau dijual ke pihak lain ini mengalami kendala gitu. Mungkin karena dari profil perusahaannya yang bermasalah atau bisa lain berbagai faktor lainnya. Kemudian juga yang ketiga ada resiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar. Nah, oke, next. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama itu obligasi dengan jaminan atau mortgage bonds, yang artinya obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya atau perusahaan tersebut dalam keadaan bangkrut, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Nah, contohnya ini ialah misalkan suatu perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan jaminan misalkan bangunan atau juga lahan atau juga mesin-mesinnya sebagai ganti ketika nanti mereka mengalami kebangkrutan tidak bisa membayar eh, utang pada obligasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada obligasi tanpa jaminan. Nah, yaitu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real apapun. Nah, ini kebalikan dari obligasi dengan jaminan. Oke, next. Nah, kemudian juga ada obligasi konversi, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan. Pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Nah, dalam hal ini, obligasi tersebut bisa dikonversikan atau diubah menjadi pembayarannya dengan menggunakan saham perusahaan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah obligasi yang disertai warrant, yaitu dengan adanya warrant, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Oke, next. Kemudian selanjutnya obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, yang artinya obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya atau dalam kondisi diskon. Kemudian obligasi dengan tingkat bunga mengambang, yaitu obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya itu disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Oke, next. Selanjutnya ada putable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Kemudian juga ada junk bond ini obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi tetap yang sangat tinggi pula. Oke, next. Nah, kemudian juga ada tipe-tipe obligasi. Yang pertama itu premium bonds. Nah, artinya obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Nah, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga ada discount bonds, artinya obligasi ini dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya. Kemudian juga ada par bonds, artinya obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya ialah di sini kita bisa melihat harga obligasi. Nah, itu membandingkan tingkat harga dengan tingkat bunga. Tingkat bunga dan tingkat harga obligasi dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu ada jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar nilai parnya. Kemudian yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan diskon. Kemudian yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi. Oke, next. Selanjutnya adalah keuntungan obligasi. Nah, ini jika ditinjau dari sisi pembeli obligasinya, yaitu pertama, mereka akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama dari obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi ini pada umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito atau SBI. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Nah, misalnya eh, kita membeli obligasi tersebut dengan harga 100, kemudian kita menjualnya dengan harga 150. Nah, maka 50 itu merupakan jadi keuntungan buat kita atau capital gain-nya. Nah, oke, next. Selanjutnya adalah keuntungan obligasi dari sisi penerbit obligasi. Yang pertama itu investor pemegang obligasi cuma mempunyai hak atas bunga atau kupon. Jadi keuntungan yang diterima hanya sebagai bunga obligasi, tidak ada keuntungan lainnya.
Kemudian juga obligasi ini lebih murah dari segi biaya penerbitan ketimbang menerbitkan saham baru. Nah, kita ketahui bahasanya dari sisi penerbit sendiri, ini lebih ekonomis, yang artinya tidak memerlukan budget yang mahal, ketimbang kita harus mengurus menerbitkan saham baru. Kemudian juga yang ketiga, investor obligasi tidak punya hak atas internal perusahaan. Artinya, ketika perusahaan kita menerbitkan obligasi, seorang pemegang obligasi tersebut tidak bisa mengintervensi atau melakukan hak internal gitu, melakukan internalisasi terhadap perusahaan kita. Berbeda halnya ketika saham gitu. Artinya saham ini seorang investor tersebut memiliki kepemilikan atas perusahaan kita. Kemudian juga yang keempat ada bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Nah, inilah mengapa perusahaan itu banyak menggunakan obligasi. Salah satu halnya dikarenakan lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Nah, itu sebabnya kebanyakan perusahaan ini suka gitu menerbitkan obligasi. Oke. Nah, kemudian ada cara menghitung keuntungan obligasi. Yang pertama ada 3 di sini. Yang pertama itu ada nominal yield atau metode menghitung coupon rate atau tingkat suku bunga yang memperlihatkan return atau pengembalian pendapatan yang diperoleh oleh para investor. Nah, rumusnya nominal yield sama dengan coupon nominal kali 100%. Kemudian juga ada current yield. Ini dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama setahun terhadap harga surat utang tersebut. Rumusnya itu current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Kemudian yang ketiga ada yield to maturity, digunakan untuk menghitung tingkat imbal hasil yang diperoleh investor jika menahan surat utang hingga jatuh tempo. Nah, rumus YTM ini lebih disukai investor karena menggambarkan imbal hasil secara menyeluruh. Oke, next. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya persilakan kepada Saudara Rifandi untuk menanggapinya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido ya. Mungkin materi yang disampaikan itu sangat bagus. Materi yang disampaikan itu sangat lengkap dan sangat terperinci dan pembawaannya sederhana dan dapat menjadi mengerti seperti itu. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Saudara Rido. Mungkin yang pertama adalah mengapa terkadang itu perusahaan sering mengeluarkan saham kepada para investor itu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa perusahaan itu mengeluarkan saham, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai investor mau jadi investor untuk pemula, bagaimana cara memilih saham yang tepat bagi kita agar tidak terjadi kehilangan investasi seperti itu. Terima kasih Pak Saudara Ridho. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Rifandi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, ialah kenapa perusahaan itu mengeluarkan saham gitu kan untuk memperoleh pendanaan gitu. Nah, jadi kenapa alasan perusahaan itu mengeluarkan saham? Yang pertama itu karena adanya kebutuhan akan finansial. Artinya bisa saja perusahaan itu dalam kondisi mereka membutuhkan produksi lebih gitu kan. Sedangkan keuangan perusahaan itu tidak mencukupi gitu. Nah, maka dalam hal ini terkadang perusahaan lebih memilih untuk mengeluarkan ataupun menerbitkan saham, atau dengan kata lain perusahaan itu membutuhkan pendanaan yang besar gitu untuk mendukung operasionalnya, dan juga mereka membutuhkan orang-orang yang memang bisa membawa perusahaan itu lebih baik gitu. Makanya dengan adanya hak saham ini gitu kan, jadi pemilik investor itu bisa terlibat juga gitu di dalam kegiatan internal bisnis perusahaan. Nah, yang artinya ini berpeluang gitu kan terhadap perubahan internal perusahaan tersebut gitu kan. Jika memang pemilik tersebut orang yang ahli dalam bisnis tersebut gitu kan, maka otomatis ini salah satu keuntungan bagi perusahaan gitu kan. Yang pertama, ia bisa mendapatkan pendanaan, kemudian juga dia bisa mendapatkan sosok orang yang memang bisa memberikan manajemen atau memberikan arahan untuk perusahaannya yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, mungkin menurut saya itu gitu kan alasannya kenapa perusahaan itu mengeluarkan saham gitu. Karena itu tadi, jika mereka mengeluarkan obligasi, kemungkinan perusahaan itu tidak akan mampu membayar gitu kan. Dikarenakan dari sisi finansial mungkin mereka tidak siap untuk menambah mereka lagi gitu. Nah, untuk yang kedua, pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara kita berinvestasi atau melakukan investasi saham yang baik gitu kan bagi pemula agar tidak mengalami kerugian pada investasi kita.
Nah, baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua gitu. Jadi bagaimana cara kita sebagai dalam melakukan investasi saham agar kita tidak mengalami kerugian gitu atau kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan investasi saham. Nah, jadi ini beberapa referensi yang saya baca dari cermati.com tentang panduan gitu dalam melakukan transaksi investasi saham. Yang pertama itu kita harus memilih sekuritas dengan biaya transaksi kecil. Artinya dalam investasi saham, investor itu kan nantinya akan membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan sekuritas. Nah, jadi setelah rekening sudah selesai dibuat, maka berikutnya investor tersebut akan mentransferkan sejumlah dana ke rekening efek tersebut. Nah, maka usahakan untuk kita memilih biaya transaksi yang dimaksud adalah kita memilih biaya untuk pengurusan rekening tersebut dengan biaya sekuritas yang rendah gitu. Artinya jangan sampai untuk tahap ini kita mengeluarkan modal yang cukup besar gitu. Nah, selanjutnya ialah setelah kita memilih biaya transaksi yang kecil, kemudian yang kedua itu adalah kita jangan sampai kebablasan. Artinya karena kan gini, ketika kita ingin investasi saham gitu kan, nah itu kebanyakan orang berpikir membutuhkan modal yang besar. Nah, padahal ada beberapa saham yang hanya dijual dengan harga 50 perak gitu per lembarnya. Nah, di investasi tersebut kita bisa membeli dalam satuan lot atau di mana satuan lot tersebut terdiri dari 100 lembar. Nah, jika kita membeli satu lot saham tersebut dengan lembarnya hanya 50 perak, artinya kita perlu membayar 5.000, maka kita sudah berhasil memiliki saham sebanyak 100 lembar saham tersebut. Nah, tetapi apa iya keuntungan yang kita dapat itu bisa memuaskan jika hanya berinvestasi dengan nilai terlalu kecil kalau ingin mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, artinya dalam hal ini kita sebagai pemula, kita tidak usah investasi dengan yang langsung besar gitu. Artinya tidak usah mahal-mahal gitu. Kita harus bisa memilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kita tidak usah terlalu mematok keuntungan harus berapa persen gitu. Nah, intinya kita ini misalnya kita 5 juta itu untuk 1% keuntungan senilai 50.000. Nah, jika keuntungan tersebut yang kita dapatkan bisa mencapai 10%, artinya harga saham tersebut naik gitu. Bahkan kita bisa mendapatkan keuntungan sampai 500.000 secara cuma-cuma. Nah, artinya dalam hal ini kita mencoba berinvestasi dari jumlah rupiah yang tidak terlalu besar gitu atau semampu kita. Kemudian yang ketiga itu kita harus memilih saham. Bahwasanya kita pastikan bahwasanya saham tersebut terdaftar di indeks LQ45 atau IDX 30. Nah, yang daftar saham ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, yang artinya kalau kita untuk para pemula pasti kita bingung gitu kan. Dengan pemilihan saham pertama, memilih saham yang ada di indeks saham B ini yang tergabung di indeks LQ45 dan IDX 30 ini. Maka karena kenapa kita harus memilih saham yang sudah terdaftar di indeks tersebut itu? Karena salah satu saham ini merupakan yang mempunyai likuiditas sangat tinggi gitu. Artinya juga perusahaan-perusahaan tersebut yang terdaftar juga perusahaan yang mempunyai latar belakang dan fundamental yang bagus gitu. Nah, jangan sampai kita investasi namun dengan perusahaan yang tidak jelas gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kita yang keempat tuh harus membeli saham dari perbankan atau consumer goods. Nah, membeli saham dari perbankan dan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang consumer goods itu merupakan sebagai saham pertama adalah cara yang paling bijak dan aman untuk memperdalam investasi saham pertama gitu. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan dengan bisnis yang sederhana, memproduksi barang yang digunakan oleh masyarakat dan dijamin bisa mencetak laba yang signifikan setiap tahunnya. Itu artinya harga saham akan seiring naik kalau tidak stabil, aman, dan menguntungkan. Kalaupun harga seandainya saham itu tiba-tiba menurun, biasanya tidak butuh waktu yang lama tipe ini untuk kembali normal dan menguntungkan. Nah, jadi investasi kita bisa lebih aman gitu kan. Kemudian yang kelima itu kita harus mencermati bagaimana harga saham yang beredar di pasar. Artinya ketika saham memiliki harganya turun gitu kan, maka itulah waktu yang tepat kita untuk bisa membeli saham gitu. Ketika harganya sudah turun. Kemudian yang keenam itu kita harus membeli saham yang fundamental keuangannya baik dan stabil. Nah, jadi sebelum membeli, ada baiknya kita untuk membaca terlebih dahulu portofolio dari setiap perusahaan yang sahamnya sedang kita incar gitu kan. Nah, kita lakukan screening dan filtering dengan teliti bagaimana perusahaan tersebut dan bagaimana industrinya.
agar investasi kita itu tidak sia-sia gitu kan. Jadi dengan memilih perusahaan yang fundamental itu, yang keuangannya baik, maka kemungkinan mengalami kerugian itu akan semakin kecil gitu. Kemudian juga yang ketujuh, usahakan kita untuk memilih investasi yang bersifat jangka panjang. Nah, artinya investasi saham dengan jangka panjang ini lebih aman dan menguntungkan. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, investasi saham ini akan lebih menguntungkan jika diberlakukan layaknya menabung dengan keuntungan lebih. Jadi dengan konsep ini, setidaknya impian hidup dengan keuangan stabil. Oke, nah jadi yang ketujuh itu adalah pilih investasi yang jangka panjang gitu. Artinya kita harus memastikan bahwa dengan investasi jangka panjang ini memiliki keuntungan yang lebih aman gitu, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, investasi saham akan lebih menguntungkan jika diberlakukan layaknya menabung dengan keuntungan lebih. Jadi dengan konsep ini, setidaknya impian hidup nyaman dengan keuangan yang stabil di 10 sampai dengan 15 tahun kemudian bisa terwujud. Nah, jadi selain itu, investasi jangka panjang juga ini memiliki resiko yang lebih rendah karena dengan memilih perusahaan yang tepat, keuntungan yang bisa diperoleh bisa mencapai titik hanya 100%, bahkan berkali-kali lipat. Nah, oleh karena itu, tadi beberapa rangkuman bagaimana kita memilih investasi saham gitu. Sebagai seorang pemula, yang pertama tadi kita pastikan biaya sekuritas atau transaksinya itu kecil. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan jangan melakukan investasi di tahap awal dengan biaya yang besar. Kemudian yang ketiga, pilih saham yang sudah terdaftar di indeks yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat, dari perbankan atau consumer goods atau industri consumer goods. Kemudian yang kelima, kita membeli saham saat harga turun. Dan keenam, kita membeli saham yang fundamental keuangan perusahaan itu mempunyai fundamental keuangan yang baik dan stabil. Kemudian yang ketujuh, usahakan kita bisa memilih investasi yang bersifat jangka panjang. Oke, mungkin demikian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya maaf. Saya kembalikan kepada Saudara Rifandi, apakah sudah memahami apa yang saya sampaikan? Baik, terima kasih kepada Saudara Ridho atas jawaban dari dua pertanyaan saya. Mungkin penjelasan yang diberikan itu sangat lengkap ya, terkait terutama yang nomor 2 tentang bagaimana cara kita sebagai investor pemula untuk berinvestasi saham. Mungkin terima kasih kepada Saudara Ridho atas jawabannya. Baik, kepada Saudara Fandi. Nah, jadi dengan ini berakhirlah presentasi kita hari ini. Saya kiri, saya Ridho Yahya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam yang ataupun tingkah laku. Untuk itu saya kembalikan kepada Saudara Rifandi.